Bismillahirrahmanirrahim. U'titu khamsan lam yu'lahunna ahadun minal anbiya'i qabli. U'titu den paringi ingsun khamsan ing perkara limang perkara. Lam yu'lahunna kang ora den paringi ing khamsan sapa ahadun wong suwiji. Ora den paringi sapa hadun wong suci minal anbiya'i kang tetep sangking pira-pira nabi, para nabi qabli ing dalam sadurunge ingsun. Kanjeng Nabi mendapat keistimewaan 5 hal ya, yang sebelumnya tidak atau belum diberikan pada nabi-nabi yang lain. Maksudnya 5 hal ini tidak berkumpul pada satu nabi ya. Mungkin ada yang dapat salah satu, tapi tidak kompak 5 hal ya. Fa in nusirtu nggih qabli sadurunge ingsun rupane nusirtu den tulungi sapa ingsun birobi kelawan den wedeni musuh ya. Nabi ini ditakuti musuh masirata syahrin ing dalem pelakon saulan. Artinya musuh agama ya. Musuh Nabi Muhammad SAW itu ketakutan ya, dari jarak jauh ya. Maksudnya masirata syahrin itu dari jarak perjalanan 1 bulan, yaitu radius berapa ratus kilometer. Mereka sudah ketakutan gitu. Maksudnya waktu zaman Kanjeng Nabi ya. Zaman Rasulullah SAW Madinah, kota Madinah itu aman, tidak pernah dapat serangan dari radius sekian ratus kilometer ya. Artinya dijaga oleh Allah sehingga musuhnya itu takut ya. Maksudnya ini keistimewaan Nabi pada saat itu ya. Wa itu lan den paringi sapa ingsun den paringi mafatihal ardi ing pira-pira kuncine bumi ya. Mafatihal ardi itu dari berkah yang ada di bumi ya. Mafatihal ardi ing pira-pira kuncine bumi ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW diberikan keistimewaan, salah satunya tentang mafatihal ardi itu. Wa ju'ilat lan dadaaken ingsun akan keliru. Wa ju'ilat lan dadaaken li maring ingsun apa al ardu bumi akan masjidan ing masjid ya. Maksudnya masjid itu mahallu sujud ya. Walaupun bukan masjid secara fisik ya. Artinya umat Islam ini diberikan keistimewaan bisa sholat dimanapun ya, gitu. Wa ju'ilat li al ardu masjidan wa tahuran lan kang suci nuciaken. Bumi ini dijadikan Allah bagi kita itu suci, mensucikan. Maksudnya salah satunya dibuat menyucikan najis. Moga Allah dibuat bertayamum. Jadi tahur itu suci, mensucikan ya. Atau bisa berarti ya suci, begitu juga boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran wasaqahum rabbuhum tahura ya, bermakna ya suci. Wajuilat lan dadaaken sapa ummati umat ingsun den dadaaken khairal umami ing luweh baguse pira-pira umat ya. Umat Muhammad ini umat terbaik ya. Kuntum ukhrijat linnas ya, kita ini umat yang terbaik di muka bumi ya.
Makanya besok insya Allah masuk surga lebih dulu ya. Tapi ta'muruna bil ma'ruf anil mungkar. Wa'udhi tulan dan paringi ingsun, dan paringi ingsun as-syafa'ata ing syafaat. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi hak memberi syafaat. Syafaat ini pertolongan besok di akhirat ya. Ini keistimewaan Kanjeng Nabi. Besok semua orang akan kebingungan di hari kiamat, minta tolong Nabi Adam tidak bisa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya semua akan minta tolong pada Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad lah yang akan pertama kali membuka pintu surga. Ati babal jannah fa astaftihu fayaqul khazinu man anta faqulu Muhammad qala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Malaikat itu besok sudah dapat perintah, jangan dibuka surga sebelum masuk Nabi Muhammad SAW. Makanya ini syafaat Nabi ini penting kan? Jadi Allah memberikan ketentuan syafaat ya. Syafaat ini ada yang syafaatul uzma ya, pertolongan yang ada 5 syafaat ya. Ada syafaatul uzma yang agung, nah itu ada orang yang bisa masuk surga bighairi hisab. Masya Allah itu yang tingkatan tertinggi nih. Semoga kita dapat bagian dari syafaat Rasulullah SAW. Makanya orang yang paling bisa berharap syafaat Nabi, orang yang paling banyak membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kamu gak pernah baca sholawat, besok ngaku-ngaku ya gak kenal. Makanya baca sholawat sebanyak-banyaknya. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Wa kana lan ono sapa nabiyyu Kanjeng Nabi, para nabi maksudnya iku yub'atsu den utus ila qaumi maring kaum nabi khosotan hal tertentu. Nabi-nabi dahulu itu khusus pada kaumnya ya. Kayak Nabi Musa hanya pada Bani Israel dan mereka tidak dakwah kemana-mana, hanya Bani Israel sampai hari ini. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, dia berdakwah untuk semua umat manusia. Wa bu'aitsu ilan nasi amatan. Wa bu'aitsu lan den perintah ingsun den utus ingsun ilan nasi maring menungso amatan hali umum ya. Nabi ini pada semua manusia. Kalau nabi yang lain yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi yang lain hanya untuk kaumnya saja ya. Tapi tidak demikian Nabi Muhammad SAW. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ukti itu den paring sapa ingsun sab'ina ing 70 apane alfan ewune ya. Ini Nabi dapat kuota khusus 70.000 min ummati saking umat ingsun yadkhuluna kang bakal mlebu sinten umat mlebu al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelan tanpa hisab. Besok ada golongan yang istimewa masuk surga bi ghairi hisab. Jadi ini VVIP dan itu ada 70.000 ya. Ini kuotanya Kanjeng Nabi khusus ini wali-wali ya. Orang yang 70.000 nanti diberi kuota masuk surga tanpa hisab. Wah ini syafaat ulama ini. Wujuhum utai wajai menggunung sab'ina alfan iku kal qamari koyok rembulan. Lailatul Badri ing dalam wengine purnama. Jadi bulan yang terang benderang ya. Bulan purnama itu tanggal berapa? Tanggal 14 malam 15.
besok 70.000 orang dari umat Muhammad SAW akan dapat keistimewaan masuk surga tanpa hisab. Wajahnya seperti bulan purnama. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Qulubuhum utai pira-pira atine sab'un niku iku ala qalbi rajulin wahidin ing atase atine wong lanang siji. Artinya mereka semua itu satu seia sekata ya. Saling cocok, bersih semua ya. Ini spesial, edisi spesial nih. 70.000 ini kano ingai belas, kano begitu belas bersih. Fastazattu mongko amri tambahan sapa ingsun. Kemudian Nabi minta kuota tambahan. Cara saiki kuota tambahan. Rabbi ing pangeran ingsun azza wa jalla fazadani mongko nambah ini ing ingsun sapa Rabb. Nabi minta diberi tambahan, Allah akan beri tambahan ma'akulli wahidin serta saben-saben wong suci sab'ina ing 70 apane alfan ewune. Masya Allah. Ini loh bukti cintanya Nabi pada umatnya. Kita ini besok kata Rasulullah SAW diberi jatah 70.000 masuk surga tanpa hisab. Umat Muhammad ini orang yang spesial, top, hatinya bersih, wajahnya bagaikan rembulan. Akan tetapi Nabi belum puas. Maka kemudian Kanjeng Nabi minta tambah. Ya Allah, kurang 70.000 ini. Allah memberi tambahan. Berapa? 70.000 kali 70.000. Jadi setiap satu orang itu digandakan 70.000. Berapa jumlahnya? 70.000 kali 70.000 berapa? Pitu ping pitu piro? 40 piro? 42. Gak lulus matematika ya rare. 7 kali 7 berapa? 40. Sing kena 49 kali 10.000 mbak 10.000 berarti nulis 70.000 berapa nulnya? 5. Kok iso 5 ya Allah. Cuk nang pasar kan bangkrut pasar ini caranya. Untuk 70.000 nulis 5 ya apa? 70.000 6 tambah 2 tambah. Astagfirullah. Kan di sekolah bayar telo yang ini. 70.000 nolnya berapa? 4. Jadi 7 kali 7 49. Ditambah 0 4 tambah 4 8. Berarti berapa? 49 tambah 0 8. Berapa? Pira jumlahnya? Hah? Kalau 06 namanya juta. 1M 0 kira 490 apa? Rupiah 490 miliar. Wah oke yo. Muka-muka awan keduman kuota ini. Ternyata kuotanya banyak. Kanjeng Nabi dapat kuota masuk surga tanpa hisab 70.000. Terus Nabi minta tambah, ditambahi per 1 dikalikan 70.000. Nah, 70.000 kali 70.000 pira mang jumlahe? 4 miliar 900 juta. Waduh, kayak katut awan nih. Kayaknya kuotanya cukup ini. Jadi besok ini kuotanya 4 miliar, hampir 5 miliar ya. Masya Allah. Ini kan luar biasa ya. Zaman Nabi padahal umat masih puluhan ribu. Nabi sudah bayangkan umat ini M ya.
70.000 kali 70.000. Ini kan keajaibannya. Zaman itu kan belum ada manusia 1 miliar. Manusia hidup saat itu mungkin masih ratusan ribu ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan wahyu tidak bisa ya. Makanya ini hadis ini bukan ucapan manusia ya. Ini ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan manusia biasa. Rawahu Ahmad an Abi Bakar ya. Ukti itu dan paringi sapa ingsun. Oh keliru sih. Uktiyat dan paringi sapa ummati umat ingsun. Sayan ing suwiji-wiji lam yu'tahu kang ora den paringi ing sek sapa ahadun wong suwiji minal umami saking pira-pira umat ya. Artinya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi satu nikmat yang tidak diberikan orang lain. Apa itu? Ayakulu yang mengucap sapa umat indal musibati nalikane ono musibah ngucapaken inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Artinya ini doa khusus umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kita disunnahkan ya, istirja. Kalau ada musibah, kesusahan, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ini kekhususannya. Umat yang lain belum punya ini ya, ini khas ini. Contoh Nabi Yakub. Nabi Yakub musibah, anaknya yang namanya siapa? Nabi Yusuf hilang, katanya dimakan macan bohong ya. Nabi Yusuf hilang, anak paling dicintai Nabi Yakub. Nabi Yakub belum diajari untuk mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apa kata Nabi Yakub ketika Nabi Yakub mendapat kabar duka bahwa anaknya Yusuf diterkam macan, walaupun itu bohong? Nabi Yakub mengatakan apa? Qala ya asafa ala Yusufa. Nah, jadi perkataan itu ya asafa ala Yusuf. Aduh sayang sekali ya. Kesedihan mendalam ya. Belum bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Makanya ini khusus ya. Kita hendaknya memperbanyak ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ini supaya kita sabar bahwa segala sesuatu itu milik Allah, dikembalikan kepada Allah ya. Ini ungkapan untuk sabar. Sebagian lagi riwayat mengatakan Allahumma ajirni fi musibati ya, wahluf alayya khairan minha ya. Itu doa yang lengkap. Nabi mengajarkan kalau ada musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah beri saya pahala dari musibah saya, wahluf alayya khairan minha, dan berilah saya ganti yang lebih baik ya. Ini jangan sedih kalau memang ada sesuatu yang takdir Allah, kehilangan musibah, mintalah diganti Allah ya. Insya Allah diganti yang lebih baik ya. Rawahu Ibnu Murdaweh an Ibni Abbas. Selanjutnya hadis a'tu al-ajira ajrahu. A'tu aweyo sira kabeh al-ajira ing wong kang mergawe, maksudnya buruh. Berikan buruh ajrahu ing bayarane ajir. Berikan para buruh itu upahnya ya. Bayarkan upah buruh qabla ayyajifa, sadurunge yen to garing. Sadurunge yen to garing apa urquhu, keringete ajir. Bayarlah gaji karyawan sebelum kering keringatnya. Maksudnya ini
hendaknya cepat-cepat dibayar ya. Hendaknya orang ini kalau punya kuli dan dibayar, jangan ditunda-tunda gitu loh. Wa amilu wa alimu ajrahu wa alimu lan meruhno sira kabeh meruhno ajrahu ing upahi ajir wa huwa hale utawi ajir iku fi amalihi ing dalem amali ajir. Hendaknya gajinya itu dijelaskan. Kalau memang itu karyawan, gajinya dijelaskan supaya tidak cekcok. Hadis rawahul Baihaqi. A'dhamun nasi hamman a'dhamun nasi utai luweh agunge menungso apane hamman kesusahane ya. Orang yang paling banyak kesedihan iku al mu'minu wong mukmin yahtamu kang prihatin ya. Prihatin sedih untuk masa depan. Sapa mukmin bi amri dunyahu kelawan urusane dunyane mukmin. Wa amru akhiratihi lan urusane akhirati mukmin. Maksudnya orang yang sedih ya, sedih secara umum itu orang mukmin ya. Orang mukmin di dunia ini memang belum waktunya senang-senang ya. Dia harus ada keprihatinan ya. Al-mu'min al-kamil yang sempurna ya. Kenapa? Sebab dia ini harus berusaha prihatin untuk urusan dunia. Maksudnya ya harus bekerja, gak boleh enak-enakan ya. Dia harus bisa mencukupi dirinya dan keluarga ya. Ini problem deh. Nyambut gawe kan gak gampang. Orang bekerja ini kan ya banyak cara, tapi juga rezekinya ya macam-macam ya. Urusan ekonomi ini salah satu urusan berat di dunia ini ya. Apalagi kalau syarat ya. Wah, kata Imam Abi Hasan Syadzili, zaman akhir itu melarat itu a'la kulli bala ya. Cobaan berat jadi orang melarat ya. Kalau sing ngarep itu ya kalau sing noleh ya, berat ini ya. Jadi orang mukmin ini dia pasti harus mikiri urusan dunia ditambah wa bi amri akhiratihi ditambah dengan urusan akhirat ya. Kalau orang non mukmin mungkin hanya urusan dunia, makanya dia bisa leha-leha. Kayak turis kita kemarin datang ke sini 5 bulan, 2 bulan, karena dia sudah ada urusan akhirat, yang penting happy. Orang-orang non muslim tidak ada pikiran akhirat. Mereka yang penting senang ya. Tapi kita tidak bisa. Dunia ya penting, akhirat juga penting. Nah ini yang jadi repot kan di situ. Sebab kalau orang ini kerja tidak pakai halal haram mungkin lebih gampang. Orang yang kerjanya wal kedual, bu sandal, bu padal, bu kadal, bu bantal, diuntal kan. Orang yang kerja begini mungkin lebih enteng. Tapi orang muslim tidak bisa. Dia satu sisi harus memberi nafkah keluarganya, satu sisi juga harus urusan akhiratnya. Artinya dia harus menjauhi haram, menjauhi syubhat ya. Kalau ngurus dunia tok mungkin gampang ya. Urusan dunia aja lebih enteng ya. Gak usah ibadah ya, mungkin lebih gampang. Tapi yang sulit ini dunia harus tetap menjaga akhirat ya. Maka dia harus mengimbangi diri. Ini kan dunia dan akhirat ini kan kayak barat dan timur ya. Sulit memadukan keduanya ini. Orang ini ada yang maju urusan dunia tapi mundur urusan akhirat. Ada yang maju urusan akhirat, mundur urusan dunia ya. Ada orang yang setengah begitu ya. Lah orang yang sukses fit dunya hasanah,
wa fil akhirati hasanah. Ini yang susah, Rek. Makanya kita selalu berdoa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Ini tidak gampang. Sukses dunia akhirat tidak gampang. Makanya harus diminta ya. Tapi ya kalau ditulungi oleh Allah ya pasti bisa ya. Pasti bisa. Orang itu kalau nanam padi mesti rumputnya tumbuh ya. Tapi kalau nanam rumput apa ada padinya? Nggak ada. Artinya orang ini kalau ngurusi akhirat, insya Allah padinya tumbuh, rumputnya juga tumbuh. Dunia ini mengikuti, rumput ikut padi, tapi padi tidak ikut rumput. Nah, makanya kita harus berusaha menjaga keseimbangannya antara dunia dan akhirat. Ini penting, Rek. Fid dunya hasanah ini penting. Ini sepertinya sulit dikompromikan, karena dunia dan akhirat itu seperti dua istri. Nah, nolerono sing kene jekot, nolerin sing kono jekot. Makanya apa carane Cik? Bisa di tengah. Oh, ndak gampang ini. Sulit ya. Makanya poligami tidak gampang. Kecuali para pemberani ya. Oh, macam-macam kok. Dipecel mek bojomu. Rawahu Ibnu Majah an Anas. A'dhamun nasi selanjutnya. A'dhamun nasi utai luwih agunge menungso. Luwih agunge menungso apane hakon hae. Manusia yang paling berhak alal mar'ati ing atase wong wadon. Bagi perempuan iku zaujuha bojo lanange imro'ah ya. Jadi wanita ini kewajiban terbesarnya ya, yang harus ditaati itu suaminya ya. Jadi kalau namanya istri, dia tidak boleh menyepelekan suaminya. Ini mutlak. Makanya Al-Quran mengatakan fasolihatu qanitat. Wanita solihah itu wanita yang qanitat, wanita yang taat ya. Qanitat itu maksudnya taat. Taat pada Allah dan juga taat pada suaminya ya. Jadi taat pada suami ini bagian dari kewajiban ya. Nah, makanya wanita ini pintar seperti apapun, jangan melupakan kodratnya. Kalau wanita ini tidak bisa dipimpin, wah ini rusak rumah tangga ya. Namanya rumah tangga itu harus ada pimpinan ya. Ya pimpinannya siapa? Ya suami itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Memang Allah sudah ngasih aturan begitu. Allah tinggikan sebagian atas sebagian yang lain. Ini kan bahasa Al-Quran indah sekali. Kenapa Allah tidak mengatakan bima faddalahum 'alaihim? Allah menaikkan laki-laki atas perempuan. Bukan begitu. Allah kasih bahasa yang hebat. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah berikan keunggulan sebagian atas bagian yang lain. Artinya suami istri ini bagian yang tidak terpisah. Ibaratnya kalau manusia ini suami ini kepala, perempuan ini tubuh, tidak bisa dipisah. Kepala tok tanpa tubuh gimana? Mati kepala, tubuh tanpa, atau sebaliknya tubuh tanpa kepala, tidak bisa. Jadi relasi suami istri ini Allah gambarkan dalam Al-Quran ba'dhum 'ala ba'd, bagian atas bagian yang lain ya. Padahal Al-Quran ini biasanya kan bahasanya itu ringkas. Kenapa Allah tidak mengatakan faddalahum 'alaihinna? Tidak. Laki-laki itu tidak mutlak di atas perempuan, tidak. Tapi ba'dhum 'ala ba'd. Jadi istri, suami istri ini harus menjadi bagian yang saling melengkapi ya. Jadi jangan sampai ada merasa superior. Istri juga jangan menjadi ngalem ya. Harus sedang ya. Hendaknya istri ini punya kewajiban taat pada suami.
Hadis lain mengatakan ayyumam ra'atin shollat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha. Loh, Rasul menggandengkan siapa wanita yang sholat, puasa, taat suami, jejer. Kewajiban taat suami itu dibarengkan dengan wajibnya sholat dan puasa. Siapa wanita seperti itu, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia diberi keistimewaan, tiket masuk surga lewat pintu mana saja. Nah, enak tadi wong wedok rek. Mlebu swarga wis tak nang bojo swarga. Nah, gampang. Wong lanang, macam-macam sih Anda. Oke. Perempuan ini Gusti Allah beri keistimewaan. Masuk surga mudah sekali ya. Makanya taat pada suami itu berat ya. Taat pada suami itu berat. Sulit rek. Orang perempuan itu jadi wanita karir bisa, jadi insinyur banyak, jadi astronot wah gambil, jadi dokter bisa. Yang sulit itu wanita apa? Yang sulit itu ya taat pada suaminya itu. Itu yang abot. Apalagi wanita kaya, wah bojone ya dianggap dingklik ya. Ini banyak kasus. Makanya kamu jangan cari istri kaya, kecelik kamu. Saya punya teman anaknya kiai, menikah sama anaknya kepala desa. Ada orang ukuran desa kan, kepala desa ini sudah prestis lah. Zaman saya dulu. Dia mengira kalau nikah anak kepala desa kaya ini kan enak lah. Urip karek numpak bondo manuk mangan roti. Kira-kira gitulah. Dikiranya. Ternyata tidak. Mertua kaya ini ternyata lebih cerewet. Wah, pagi tidur dimarahi, ngaji dimarahi, ngaji tok. Anakku mbok pangan opo? Waduh, pangan di sego, masuk di pangan kitab. Ini kan menyakitkan gitu ya. Nah ini seringkali wanita ini kalau lebih kaya itu tidak taat pada suami. Makanya sudah benar konsep Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Memang kewajiban suami beri nafkah istri. Kalau istrimu memberi nafkah kamu, ya sudah kamu akan jadi babunya sudah. Sulit ini, terkendali sulit. Banyak kasus pernikahan gagal ya, karena istrinya lebih dominan. Saya punya teman, istrinya ini manajer 1 miliar. Dulu manajernya Astra, gajinya 1 bulan 1 M. Oh ini bukan wanita sembarang, ini wanita top. Tidak banyak orang Indonesia yang punya gaji 1 miliar. Manajer 1 miliar. Kaya. Suatu saat datang ke sini, cerita dia cerai, nikah lagi. Saya heran, loh mas gak keliru tak? Suaminya ini anaknya mantan gubernur zaman dulu, bukan di Jawa, gubernur di luar pulau. Istrinya lulusan Amerika dan jadi manajer top di perusahaan internasional. Gajinya 1 M. Tapi kemudian mereka milih bercerai. Suaminya nikah lagi sama orang Padang, Warung Padang ini. Mungkin golek sing pinter masak. Istrinya yang hebat, manajer 1 miliar, dicerai. Datang ke rumah saya suatu saat. Saya tanya, mas gimana? Anu guys, saya cerai. Loh, kaget saya. Kamu cerai gimana? Istrimu itu, wah, Wonder Woman itu, wanita ajaib itu, kaya raya. Wah sudah, wanita terpelajar. Tapi dia bilang apa? Jawabannya, saya bilang janganlah. Kalau kamu pengen nikah, nikah lagi aja. Saya bilang gitu. Kalau mau nambah, nambah aja, jangan cerai. Saya bilang. Dia bilang gak bisa Gus. Loh terus saya sudah cerai. Kenapa? Jawabannya enteng, gak diwongke. Nah, apa bahasa Jawa? Gak diwongke. Apa itu? Tidak diperhatikan, tidak dianggap ya. Karena istrinya lebih dominan. Istrinya kaya raya, pintar. Suaminya
ya itulah. Nah itu masalahnya. Maka saya ingat benerlah konsep Al-Quran. Suami harus menafkahi istri supaya istrimu dalam kendalimu. Tapi kalau kamu tidak kerja, suami istrinya yang kerja, sing lanang momong, sing wedok nang Hongkong, alamat is. Mari ngono ditinggalkan. Banyak kasus begitu ya. Sulit ya. Mungkin ada. Tapi itu kelasnya siapa? Khadijah. Sayyidah Khadijah, wanita kaya raya, mulia, tapi sama sekali tidak sombong, sama sekali tidak punya sifat angkuh, bahkan sangat-sangat taat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita sulit, Khadijah ini sulit. Nabi kan punya beberapa istri, ada Aisyah, ada Sofia, ada Ruqayyah, cantik-cantik banyak. Tapi yang hebat Khadijah cuma satu. Dan selama Nabi menikah Sayyidah Khadijah, Nabi tidak poligami ya. Jangan salah. Ada orang menuduh kan? Nabi itu ketika punya istri Khadijah, istrinya cuma satu. Beliau menikah itu setelah Khadijah meninggal. Dan setelah beliau usia 50 tahun. Lah sedang rapi ya, umur selawe tasik keren-keren nih ya. Umur selawe kayak dikai 70 teh, koyo ya. Nah kalau sudah umur 50 ke atas kan sudah nggak jos lah ya. Tapi Nabi menikah banyak itu setelah 50, setelah Khadijah. Artinya Nabi tidak untuk urusan seks ya, karena lebih banyak unsur dakwahnya. Tetapi istri yang paling diingat oleh Rasulullah SAW itu ya Sayyidah Khadijah. Sehingga Nabi itu tidak pernah seumur hidup melupakan Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang cantik, yang sekarang ada lagunya itu loh, Aisyah apa itu lagunya, kayak ini pucuku nyanyi, aku gak apal. Lagu yang hit sekarang itu loh, Aisyah itu. Memang Aisyah itu cantik, muda, bukan hanya muda belia. Tetapi Rasulullah tidak bisa menghilangkan cintanya pada Khadijah. Bahkan sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu. Sampai pernah dalam riwayat hadis, Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, itu diwaduli oleh Aisyah. Dia mengatakan, kenapa ayahmu masih mengingat janda tua itu? Maksudnya Khadijah, istri yang lama itu. Dia sudah meninggal, dia tua, dia itu janda, saya gadis. Aisyah sampai pernah cemburu, saya ini gadis. Aisyah menikah dengan Nabi itu gadis, sementara Khadijah itu janda. Janda agak tua lah, 40 tahunan. Tapi Nabi cintanya lebih cinta pada Khadijah. Ketika Nabi masuk Mekah, beliau tinggal di makam Khadijah. Cinta yang tidak pernah hilang itu. Nabi itu kalau selamatan menyembelih kambing, dibagi pada siapa? Teman-temannya Khadijah. Kalau ada wanita-wanita teman-teman almarhumah Khadijah, dihormati oleh Nabi, karena Nabi menghormati Khadijah. Luar biasa itu. Sampai Aisyah ini cemburu, Nabi kok masih ingat Khadijah terus. Maka kemudian Sayyidah Fatimah matur pada ayahnya, ayah, Nabi itu ibu Aisyah mengadu, kenapa panjenengan masih mengingat janda-janda itu, Khadijah, saya ini kan gadis. Nabi tertawa. Kata Nabi, katakan pada Aisyah, ibumu, memang betul dia gadis menikah dengan saya duda. Tapi Khadijah janda menikah dengan saya jejaka. Nah, maka siapa yang lebih utama? Yang dapat jejaka kan? Kan dia oleh Joko nih, Aisyah oleh Dudoni. Ya, makanya Nabi mengatakan Khadijah itu lebih baik.
Dan Khadijah itu Sayyidatun Niswan ya, pemimpin wanita kelak di surga ya, Khadijah. Ini sedikit cari Khadijah ini sulit. Wanita kaya raya yang memberikan semua hartanya, cintanya pada Rasulullah SAW. Yang lebih penting ini wanita yang menenteramkan hati. Ini penting, bukan sekedar kaya. Kalau kaya tok banyak, menenteramkan hati. Mengapa Nabi sangat mencintai Khadijah? Karena Khadijah itu menyenangkan. Makanya wanita hari ini tuh salah. Kok resep kepingin dicintai suami, beli ramuan Madura. Belum tentu suaminya tambah cinta. Lah kalau kamu galak, nyemprot-nyemprot kayak herder ya, walaupun ramuan Madura sak kapal ya, bojomu gak doyan. Mestinya wanita-wanita itu kalau mau dicintai suaminya, belilah ramuan Khadijah. Nah ini baru. Apa ramuan Khadijah itu? Sabar, menyenangkan ya. Ketika Nabi ketakutan pulang dari Gua Hira, Nabi kan takut didatangi malaikat Jibril. Dia bergemetar. Maka dia pulang ke rumah istrinya. Zammiluni, zammiluni, tolong kemulin saya, selimuti saya. Dia butuh ketenangan kepada istrinya. Nah, wanita yang menenangkan hati itu istrinya. Dan Khadijah selalu memberi support pada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi tidak pernah melupakan cinta pada Khadijah, karena Nabi waktu itu belum siapa-siapa ya. Nabi masih belum Nabi, masih umur 25 tahun ya. Makanya orang yang menyalamimu ketika kamu gagal, ketika kamu belum apa-apa, itu 1000 kali lebih berarti daripada orang yang menyalamimu ketika kamu sukses. Kalau kamu sukses, semua orang butuh kamu. Tapi ketika kamu miskin, sedikit orang yang mau mengulurkan tangan kepadamu gitu. Banyak orang itu tertarik kamu setelah kamu kaya. Masih sekarang karena sing arep nang Rosid karep. Tapi lewis Rosid suke yo kabeh arep. Tapi Rosid yo selera wis siji maneh. Artinya ya seperti itulah. Tidak banyak orang yang mau memulai dari nol, kecuali di pom bensin, mulai dari nol. Nah, yang banyak ini ya seperti itulah. Nah, makanya Nabi memerintahkan wanita taatlah pada suamimu. Ya. Wa a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu. Wa a'dhamun nasi lan luweh agunge menungso apane haqqan hae kewajibannya 'ala rajuli ing atase wong lanang ya. Sebetulnya rajul ini hanya jenis ya, laki-laki perempuan sama aja. Orang yang paling wajib dihormati ya oleh laki-laki itu siapa? Adalah ummuhu, iku ibuke rajul ya. Jadi hak ibu ini lebih dari hak bapak ya. Kenapa? Ibu kita ini kan lebih berat ya, perjuangannya berat. Mulai hamil. Hamil kan berat tuh. Belenduk apa tuh? Orang hamil ini sehari berat. Meskipun saya belum hamil, tapi saya kira berat itu. Bagaimana orang hamil? Kayak cidor, turu murep jomplang, turu rumah abot, pasti sulit lah ya. Kenapa wanita ini ibumu ya? Ibumu harus kamu hormati ya. Sebab ibumu itu orang yang paling berjasa pada dirimu ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya siapa orang yang harus saya hormati, Nabi menjawab ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu lah. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Tumaman, tumayun, abuk. Jadi setelah dijawab 3 kali ibumu, baru 1 kali ayahmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ibu bagi seorang anak ya. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang harus dihormati itu nomor 1 ibumu ya.
Kalau kamu durhaka pada ibumu, hilang kesempatan kamu masuk surga. Tapi juga ayahmu juga ya sama aja. Bapakmu memang tidak melahirkanmu, tapi sing menggelembungkan ibumu itu sama. Karena gak bisa ibumu orang melindung dewi ya. Karena ada yang niup itu pelembungannya itu lah. Itu ya yang kerja keras ya bapakmu. Nah, memang orang ini kadang yang kerja keras juga dihargai. Kalau bayi lahir ya apa? Yang diucapkan selamat siapa? Ibunya, selamat ya kelahirannya. Padahal sing kebutan-butan ini bapak nih padahal ya. Kesulitan tapi prestasinya yang dihargai ibunya. Tidak apa-apa gitu. Memang ibu itu mempunyai nilai tertinggi ya. Makanya dalam keadaan hidup atau mati kamu harus menghormatinya. Apa? Ya kalau dia sudah mati doakan, bacakan apa tahlil, doa dan seterusnya. Kalau masih hidup ya berbaktilah pada orang tua. Itu kunci ya, kunci hidup bahagia di dunia akhirat. Tidak ada kesempatan kamu masuk surga kalau kamu tidak berbakti pada orang tua ya. Allah sendiri memerintah dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menggandengkan kewajiban menyembah Allah, setelah itu berbakti pada orang tua. Nah, jadi berbakti pada orang tua itu dijejer sama wajibnya sholat. Makanya berat ya, orang berbakti pada orang tua itu berat. Apalagi kalau ya masih tinggal salah satu ya. Seperti saya ini pada ibu saya itu apapun ya harus saya lakukan. Karena apa? Itu surga ya. Surga anak itu ya orang tua itu. Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal itu orang yang sangat bakti pada orang tua. Karena apa? Karena dia meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang masih muda, dia datang mau minta izin pada Nabi ikut perang. Perang ini kan sudah jelas lah imbalannya mati syahid, pasti masuk surga. Ketika dia mau perang, mau ikut Nabi, ditanya oleh Nabi, kamu masih punya orang tua? Punya. Kembalilah, pulanglah, layani orang tuamu. Jadi Nabi masih menganggap melayani orang tuamu lebih baik daripada kamu perang ya. Jadi kamu gak usah perang, layani orang tuamu itu pahalanya tidak kalah sama perang. Makanya Imam Ahmad, Imam Malik itu sangat menghormati orang tuanya. Karena apa? Dia meriwayatkan hadis betapa Rasulullah SAW pernah menyuruh orang tidak perang hanya untuk melatih orang tuanya ya. Itulah apa bagian dari birrul walidain. Moga-moga kita semua diberi kesempatan untuk birrul walidain ya. Karena itu pahalanya lebih besar dari apapun yang di dunia. Dan ancamannya juga berat ya. Siapa orang menyakiti orang tuanya, maka surga tidak ada tempat baginya ya. Naudzubillah.